Kali ini saya akan membuat review foundation terbaru produk lokal dari Dirmi Foundation yang Airy Poreless Fluid Foundation. Namanya panjang banget men. Yang warnanya W02 Golden Page. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Vela. Bagi kalian yang berkulit sawo matang dan kulitnya berminyak, kalian bisa memencet tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, klik 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 agar kalian mendapatkan notifikasi video terupdate dari saya. Terima kasih. Dan packagingnya seperti ini, simple, buka ada pumpnya dan ketika dicerutkan dia lancar sekali. Nah oke, kita cerutkan aja. Nah teksturnya kental seperti ini, nggak melorot. Warnanya juga seperti ini. Ketika dikuas-kuaskan, dia terang sekali dan dia nanti akan oksidit. Tapi setelah 3 jam dia itu nggak oksidit sih, masih biasa aja. Harganya 189.000 di online dan saya rasa masih kemahalan. Mengapa kemahalan? Kalian bisa lanjut menonton video saya. Bagaimana coveragenya? Coveragenya itu menurut saya sheer to medium. Di sini dituliskan juga bahwa dia itu non-comedogenic liquid foundation. Jadi foundation yang tidak menyumbat pori-pori, yang tidak akan menyebabkan komedo. Dia juga tertulis bahwa saringan udara, light as air. Di sini coveragenya bisa di-build. Saya nggak tahu ini medium atau full coverage. Di-build dari medium to full coverage atau dari light to medium. Kita akan lihat bareng saja karena saya juga nggak tahu. Tertulis juga second skin finish that's everlasting. Jadi konsepnya adalah second skin, kulit kedua setelah kulit kita aslinya. Oke, kita buka saja. W02, dia liquid tapi nggak yang kental banget gitu. Nah oke, kita akan pakai primer dulu. Saya lupa, saya belum pakai primer ya. Saya akan pakai primer dari Rimmel yang hampir habis ini. Dia membuat finishingnya itu matte tapi nggak matte banget, lumayan mengontrol minyak. Kalau saya nggak pakai primer, yang terjadi adalah minyak saya akan keluar lebih cepat, lebih banyak, dan saya nggak mau makeup saya itu gila nih. Jadi bagaimanapun makeup tetap butuh primer agar makeupnya itu long lasting. Walaupun foundationnya itu tulisannya everlasting, saya nggak percaya sih, tetap butuh primer men. Ya, primernya ini udah nempel, udah nyerap ke kulit. Kita akan pakai foundationnya langsung. Pipi kanan saya akan pakai brush, dengan pipi kiri saya akan pakai sponge. Kita pakai brush dulu karena saya lebih suka pakai brush seperti ini. Ini brushnya saya pakai yang striped brush, bentuknya kayak gini nih. Jadi bukan yang brush foundation yang padat, tapi dia brush foundation yang jarang-jarang. Mereknya Karis 302. Kulit saya pas banget ini, lagi banyak bekas jerawat dan beberapa jerawat. Jadi kita akan lihat bagaimana coveragenya. Saya pakainya tipis, satu pump nggak ada sih. Kelihatan nggak? Dan jika dirasa video saya membantu, kalian bisa like, subscribe dan share ke sosial media kalian. Kelihatan nggak? Jadi dia warnanya emang lebih terang daripada wajah saya. Tapi kalau udah diblurkan dia akan merata dan warnanya lebih tipis, tidak setebal ini. Gimana, kelihatan nggak beda yang kanan dan kiri, yang sudah pakai foundation dan nggak pakai foundation? Jadi dia coveragenya itu medium ya. Ini saya ngepumpnya itu hampir satu pump dan bekas-bekas jerawat saya masih terlihat. Masih terlihat kan? Tapi lebih sedikit ngeblur, nggak setebel ketika saya belum pakai foundation. Finishnya kalau pakai brush, dia ini finishnya kayak kulit beneran. Jadi finishingnya dia itu emang seperti second skin, seperti kulit kedua saya. Kondisi kulit saya ketika kulit saya itu nggak berminyak dan nggak berkeringat. Iya, mirip banget. Ini mungkin kalau kulitnya kering nggak pakai bedak pun nggak apa-apa.
Tetapi untuk yang kulitnya berminyak saya rasa tetap butuh pakai bedak tabur, karena kemungkinan dia akan luntur apabila kalian itu mulai berkeringat dan mulai berminyak. Dan tipis, enteng, kayak nggak pakai apa-apa. Ini pakai brush yang kayak gini ya, jadi dia emang tipis dipakainya. Lumayan menutupi mata panda saya sedikit aja, tipis, karena memang saya nggak pakai banyak-banyak di area bawah mata. Warnanya sedikit lebih terang daripada wajah saya. Dia juga diklaim sebagai airy foundation, jadi dia itu ringan, dan memang benar ringan. Teksturnya itu mirip seperti si tinted BB creamnya The Body Shop. Kalian bisa klik di atas ini, klik. Coveragenya juga mirip-mirip, tapi untuk ketahanan terhadap minyak saya rasa kurang. Tentu saja menang si ini daripada si tinted beauty balmnya The Body Shop. Oke, pipi kiri kita akan mengaplikasikan foundation memakai si beauty blender. Tararara, beauty blender. Kelihatan nggak kanan dan kiri ini berbeda? Yang kanan saya pakai brush, dengan yang kiri itu saya pakai beauty blender. Yang kanan lebih alami sih finishingnya, yang kiri itu lebih dempul. Jadi lebih gimana? Lebih matte, lebih tebel. Padahal saya pakainya itu tetap satu pump. Jadi kalau pakai brush yang bentuknya seperti ini, dia lebih alami finishingnya daripada kalau kita aplikasikan pakai si beauty blender. Untuk garis-garis nggak ada garis-garisnya sama sekali, nggak ada perbedaan teksturnya, cuman bedanya lebih ke coverage dan finishingnya. Untuk mengaplikasikan lebih gampang pakai brush, kalau saya pakai brush yang kayak gini daripada kalau pakai beauty blender. Karena kalau pakai beauty blender tuh saya lebih lama dan lebih apa ya, di bagian hidung tuh lebih lama terselesaikan untuk bisa menutupi pori-pori di hidung yang biasanya lebih besar. Jadi untuk pengaplikasian lebih rapi pakai ini, lebih alami pakai ini, dan lebih bisa mengisi pori-pori apabila kita memakai brush yang bentuknya seperti ini, stripping brush foundation. Nah, jadi mengaplikasikannya menggunakan brush itu finishingnya lebih alami, lebih rapi, lebih tipis finishingnya, lebih natural daripada kita mengaplikasikan pakai beauty blender. Karena pakai beauty blender tuh finishingnya lebih dempul, lebih matte, lebih tebel sih, dan lebih lama juga untuk merapikannya. Untuk mengisi pori-pori tentu saja lebih mengisi pori-pori pakai brush daripada pakai beauty blender. Ini coveragenya medium, sheer to medium sih saya rasa. Coveragenya itu adalah sheer to medium, karena jerawat saya yang hitam-hitam itu belum tercover sama sekali. Akhirnya saya harus pakai concealer dan lain-lain untuk menutupi bekas jerawat saya, sehingga dia lumayan halus kayak gini. Lumayan halus kan ya. Dan saya pakai itu cuma satu pump aja, karena saya nggak mau pakai lebih dari satu pump. Nanti dia terlihat powdery atau dempul sekali. Tadi yang saya first impression itu saya cuma pakai satu pump aja, dan setelah 3 jam dia terlihat bukan second skin, bukan second skin, dia terlihat lebih powdery. Jadi saya kurang sukanya itu. Dia ketahanannya terhadap minyak untuk selama 3 jam itu oke banget, padahal itu saya cuman ngeset pakai setting spray tanpa bedak tabur. Kayak gitu. Nah, oh ya, ketika dipakai wudhu, ketahanan terhadap air wudhu dia itu bagus, karena lunturnya itu bukan yang luntur meritili gitu. Dan ketika dipakai wudhu pun itu air wudhunya itu, titik-titik air wudhunya itu dia nggak coklat-coklat. Jadi untuk ketahanannya dia oke. Selanjutnya saya akan melakukan uji ketahanan selama 6 jam setelah ini. Ya, ini saya sudah pakai foundationnya itu selama 7,5 jam, yang mana 3,5 jam saya itu di luar ruangan panas-panas menemani anak saya main, dan sisanya yaitu 4 jam saya ada di dalam ruangan ber-AC. Dan beginilah looknya. Bagaimana? Ini saya belum saya touch up nih. Saya cuma pakai setting spray dari Studio Tropic Dream Setter, dan saya nge-backing pakai si bedak tabur RCMA No Color Powder, yang mana dia itu nggak terlalu menyerap minyak, cuman untuk ngeset itu lumayan bagus biar make upnya itu lebih tahan lama. Dan saya sudah berkeringat di area sini nih, nih luntur tadi. Kelihatan nggak lunturnya? Nah, sini tuh tadi ada delewer keringet ya, dan dia tuh nggak luntur si foundationnya. Yang luntur tuh cuman si blush onnya aja. Dan di bagian mulut sini keringet saya banyak ya, luntur sih lumayan, tapi dia nggak meritili. Nah, bagian sini nih lunturnya sedikit, nggak terlalu kelihatan kalau kalian tidak terlalu memperhatikan. Jadi
ya ini bagus untuk ketahanan terhadap keringat. Nah ini tadi saya kegesek-gesek oleh anak saya. Nah luntur nggak? Luntur sih dikit, tapi ya itu nggak terlalu kelihatan. Ini tadi saya pas tidur ngantuk kan ya, air matanya keluar sini dan dia lumayan luntur dikit. Lumayan luntur dikit. Ini tadi saya dilewernya tuh lumayan lama ya, jadi kayak keringet itu kan lewernya cepet ya, terus cepet kering karena ada di luar kena angin. Cuman kalau di dalam pas ketika tidur itu dia kayak putus ini, jadi kayak ngambang. Jadi kalau airnya itu terlalu lama nempel di sini dia akan membekas, tapi kalau cuman lewat sekilas nggak masalah. Begitulah kesimpulannya. Bagian cuping hidung sini, nah garisnya itu luntur, udah pada hilang foundationnya. Ya itu wajar lah ya, nggak kelihatan juga. Jadi bagian sini ini cuping hidung yang garis dalam itu dia lumayan luntur, tapi ya nggak masalah sih ya, wajar bagian dalam itu pada luntur. Saya belum pernah menemukan foundation yang bagian dalam sini itu nggak luntur ketika wajah kita udah mulai berminyak. Jadi untuk ketahanan terhadap keringat dia itu lumayan ya, dia lunturnya itu nggak terlalu meritili gitu. Untuk keringat yang cuma dilewer aja lewat dia nggak luntur. Untuk keringat yang timbul di situ terus menerus, terutama di bagian atas bibir saya, dia luntur tapi ya nggak terlalu kelihatan lah kalau kalian tidak terlalu memperhatikan secara detail. Oke, untuk ketahanan terhadap minyak kita akan mengujinya memakai si tisu biru ini. Apa ini namanya? Oil control film. Kileng-kileng sih, tapi ya nggak terlalu banyak. Dan dia transfer karena minyaknya itu udah pada kesini, udah pada keluar ya. Tapi kalau diginikan pakai tangan, dia nggak transfer ke tangan saya. Dan ketika tadi saya pakai sholat setelah 3 jam pemakaian dan saya belum guyur air, dia itu nggak nempel di mukena saya. Jadi transfernya tuh nggak banyak. Ada sih coklat-coklat tapi samar. Jadi begitu. Nggak. Jadi kalau udah minyakan dia pasti transfer, tapi kalau sebelum minyakan dia itu nggak terlalu transfer. Jadi transfer tapi cuma samar, tipis banget. Bekas jerawat saya aja masih tersamarkan. Jadi dia emang lumayan bagus untuk nahan minyak. Habis gini nih, nah digini-ginikan tuh dia nggak transfer. Foundationnya nggak transfer. Sedangkan foundation di daerah hidung sini udah pada mulai luntur karena minyak saya itu di T-zone itu lumayan banyak banget. Tapi ya 6 jam kayak gini tuh masih 7 jam malah. Bagus ya men ya. Jadi 7 jam kayak gini tuh udah bagus ya. Masih bagus. Asal kalian tuh keringetnya nggak banyak banget. Ya ini saya sudah mengguyur muka saya pakai air dan ternyata luntur. Jadi tetap aja ya luntur. Saya belum menemukan foundation yang nggak luntur ketika dipakai wudhu, atau setelah kita memakai foundation itu sekitar 6-7 jam lalu kita pakai wudhu atau kita guyur air. Saya belum menemukan foundation yang tetap stay in place atau minimal lunturnya itu nggak meritili gitu. Ini masih meritili. Jadi untuk saya tidak akan meneruskan foundation ini karena tetap aja saya masih mencari foundation yang apabila kita pakai itu sekitar 6-7 jam lalu kemudian kita pakai wudhu atau kita guyur air, dia tidak akan meleleh atau dia tidak akan meritili atau minimal melelehnya itu halus gitu. Saya belum menemukan foundation yang seperti itu. Kalian bisa menuliskan kira-kira foundation apa yang menurut kalian itu bagus dipakai setelah 6-7 jam ketika diguyur air ya. Ketika diguyur air khususnya, ketika dipakai wudhu dia tidak akan luntur atau lunturnya halus. Kalian bisa merekomendasikan, kalian bisa merekomendasikan di kolom komentar di bawah ini. Nah, ini masih luntur. Oh ya, tadi saya melakukan uji ketahanan terhadap air wudhu itu 2 kali. Yang pertama itu 3 jam setelah pemakaian, dia itu meritilinya halus banget, halus. Dan dia sisa sekitar 80% setelah dipakai wudhu. Dan itu masih nggak masalah ya, setelah 3 jam pemakaian saya pakai wudhu. Tapi setelah 6 atau 7 jam pemakaian saya pakai wudhu, hasilnya seperti ini. Saya masih kurang puas. Jadi itulah kesimpulannya. Oh ya, tapi kalau ketika dipakai wudhu itu air wudhunya itu tidak ikut coklat. Dan ketika saya tempel-tempelkan tangan saya ke sini, dia nggak transfer. Mungkin itu bagusnya ya, berbeda dengan foundation yang lain yang apabila saya gini-ginikan itu langsung transfer ke tangan.
bagusnya itu. Ini makeup saya, ini pakai si ini, dan saya pakai si Illuminating Drops of Glow-nya dari The Body Shop biar makeup saya itu nggak terlalu matte. Karena ketika nggak pakai bedak dia bagus finishingnya, tapi setelah dipakai bedak ya dia tentu saja matte. Sehingga saya nggak ingin makeup saya itu terlalu matte, dan saya butuh pakai si ini Drops of Glow-nya The Body Shop, dan ini bagus banget. Kalian bisa mengklik link di atas ini, klik untuk melihat bagaimana reviewnya dan bagaimana penggunaannya. Dan bagi kalian yang tertarik untuk membeli Dear Me foundation ini, kalian bisa melihat link pembeliannya ada di description box saya. Terima kasih, dadah, assalamualaikum. Dan jika dirasa video saya membantu, kalian bisa like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Nah, dia ada SPF-nya, SPF 18, jadi dia bisa melindungi wajah kita dari paparan sinar matahari yang mengandung UVA dan UVB. Tapi walaupun ada SPF 18-nya, saya rasa saya tetap butuh pakai sunscreen karena SPF 18 untuk siang hari itu kurang nampol. Mungkin SPF-nya 18 ini dia butuh untuk biar kalau di foto ada flashback-nya dia tidak widescreen. Nah, setelah ini saya akan memfoto wajah saya pakai kamera belakang yang ada flashback-nya. Flashback ya, bukan, yang ada flash cahaya itu.